Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 22 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silahkan Ibu Gladys. Shalom, selamat pagi. Renungan hari ini 22 Juni 2021 berjudul Dengan Kekudusan dalam Semua Percakapan. Ayat inti terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 yang berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Bila mana hati disucikan dan dihaluskan dan dipantaskan untuk kediaman Roh Suci, maka lidah pun akan disucikan untuk kemuliaan Allah. Engkau dapat mengelilingi jiwamu dengan satu suasana yang akan menjadi seperti angin segar dari Eden surgawi. Bukalah hatimu kepada Tuhan Yesus, jagalah lidahmu. Janganlah biarkan lidahmu mengolok-ngolok dan bersenda gurau. Inilah tanda-tanda bahwa hatimu perlu disucikan dari kecemarannya. Perkataan kita menunjukkan keadaan hati kita. Dan apakah orang berbicara banyak atau sedikit, perkataan mereka menyatakan tabiat pikiran mereka. Tabiat seseorang dapat diperkirakan dengan akurat oleh sifat percakapannya. Di dalam kata-kata yang meyakinkan dan jujur terdapat nada yang benar. Didiklah dirimu untuk mempunyai wajah yang ceria, dan sedapat mungkin masukkanlah segala kemanisan dan nyanyian ke dalam suaramu. Suara dan lidah adalah karunia dari Allah. Dan kalau digunakan dengan benar, itu merupakan kuasa bagi Allah. Perkataan mempunyai arti banyak sekali. Boleh menyatakan kasih, penyerahan, puji-pujian, dan lagu kepada Allah, atau kebencian dan pembalasan. Perkataan menyatakan perasaan hati. Itu boleh menjadi suatu bau yang hidup kepada kehidupan, atau bau kematian menuju maut. Lidah adalah dunia berkat atau dunia kejahatan. Sebagian orang tampak keluar dari perhubungan mereka setiap hari dengan Allah yang diperlengkapi dengan kelemah lembutan Kristus. Perkataan mereka bukan seperti hujan es yang membinasakan, menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Perkataan itu keluar dengan manis dari bibir mereka. Mereka menyebarkan bibit kasih dan kemurahan sepanjang perjalanannya, dan semuanya itu tidak disadari karena Kristus hidup dalam hati mereka. Pengaruhnya dirasa lebih daripada apa yang kelihatan. Perkataan yang manis, lemah lembut, dan berbelas kasihan akan mengalir dari hati dan bibir yang disucikan. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan bahwa dengan kekudusan kita bercakap-cakap dengan sesama kita. Nah, apakah diri kita dapat menghasilkan kekudusan? Sudah pasti tidak. Karenanya kita membutuhkan Roh Kudus agar lidah kita dikuduskan. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 186 paragraf pertama yang berbunyi, "Bila mana hati disucikan dan dihaluskan dan dipantaskan untuk kediaman Roh Suci, maka lidah pun akan disucikan untuk kemuliaan Allah."
Mengapa lidah perlu dikuduskan untuk kemuliaan Allah? Sebab lidah kita adalah lidah yang mengolok-olok serta lidah bersenda gurau. Dan jika lidah kita suka mengolok dan suka bercanda, maka itu tandanya bahwa hati kita perlu dikuduskan dari kecemarannya. Ini adalah satu nasihat yang penting sekali bagi kita. Nah, bagaimana agar memiliki percakapan kudus? Hati kita harus dikuduskan terlebih dahulu, sebab apa yang kita percakapkan berasal dari dalam hati kita. Nah, siapakah yang menguduskan hati kita? Tentunya sumber dari kekudusan. Gospel Workers edisi 1915 halaman 485 paragraf 2 menyatakan, sampai akhir zaman Kristus harus menjadi yang pertama. Dia adalah sumber kehidupan dan kekuatan, kebenaran dan kekudusan. Jelas sekali bahwa Yesuslah sumber kekudusan. Yesuslah yang harus pertama sejak awal sampai akhir nanti. Tidak heran, renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 186 paragraf pertama yang berkata, bukalah hatimu kepada Yesus Kristus. Penting bagi kita untuk membuka hati kita kepada Yesus agar Dia masuk dan kuduskan hati kita, sebab Yesuslah sumber kekudusan. Apa yang terjadi saat Yesus tinggal dalam hati kita? Kisah Para Rasul halaman 475 paragraf 1 menjelaskan, jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita adalah sama, dan hasilnya adalah hati yang dikuduskan. Dan bila hati dikuduskan, maka hati menjadi selaras dengan ajaran hukum Allah. Nah, apakah hukum Allah itu? Christ Object Lesson halaman 315 paragraf 1 berkata, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah. Karenanya, hati yang dikuduskan akan selaras dengan karakter Allah. Itu sebabnya perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah, karena Yesuslah yang tinggal dalam hidup kita. Tidak heran bila Yesus tinggal dalam hati kita, maka kekudusan nyata dalam semua percakapan kita. Sebab Yesus adalah kudus dan hidupnya selaras dengan hukum Allah. Hidup Yesus selaras dengan karakter Allah. Nah, jika hati kita sudah dikuduskan, maka percakapan kita pun dalam kekudusan. Nah, apakah yang kita percakapkan dalam kekudusan? Di Antiokhia lah murid-murid mula-mula disebut Kristen. Nama itu diberikan kepada mereka sebab Kristus adalah tema yang utama dari khotbah, pengajaran, dan percakapan mereka. Jemaat mula-mula menerima kecurahan Roh Kudus yang adalah rohnya Kristus tersebut, dan tema utama dari pekabaran mereka serta percakapan mereka adalah Yesus Kristus. Sebab memang Yesuslah yang tinggal dalam hati mereka, Yesuslah yang menguduskan hati mereka, sehingga tidak heran Yesuslah tema utama percakapan mereka. Karenanya, membina anak yang bertanggung jawab halaman 231 paragraf 3 berkata, janganlah sepatah kata persungutan, kekasaran, atau yang penuh nafsu terlontar dari bibirmu. Anugerah Tuhan menunggu permintaanmu. Rohnya akan mengendalikan hati dan angan-angan hatimu, sambil memimpin kata-kata dan perbuatanmu. Jangan hilangkan kehormatan dirimu dengan kata-kata yang terlanjur dan tidak dipikirkan. Pastikan bahwa kata-katamu itu bersih dan pembicaraanmu itu suci. Dalam tulisan aslinya, Nyonya White menyebutkan kasih karunia Kristus, namun terjemahan Indonesianya berkata anugerah Tuhan. Karenanya Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah kasih karunia Yesus Kristus tersebut? Kasih karunia Yesus adalah kehadiran rohnya, roh Kristus yang kendalikan hati dan angan-angan hati kita. Maka, percakapan kita menjadi percakapan yang kudus. Tidak ada persungutan, kekasaran, atau perkataan yang penuh nafsu.
Jadi, saudaraku dalam Tuhan, bila kita kembali ke kutipan awal yang berkata, bila mana hati disucikan dan dikuduskan dan dipantaskan untuk kediaman Roh Suci, maka lidah pun akan disucikan untuk kemuliaan Allah. Siapakah Roh Kudus yang dimaksudkan? Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Kristus tinggal dalam hati kita dan kita dalam Yesus adalah dengan menerima terus-menerus Roh-Nya yang kudus di dalam hati kita. Maka semua percakapan kita disampaikan di dalam kekudusan dan tema utama percakapan kita adalah Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat penting bagi kami, agar percakapan kami dalam kekudusan dan membicarakan yang kudus. Dan itu hanya melalui satu cara, menerima Yesus dalam hati kami tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami. Maka pembicaraan kami adalah tentang Dia saja. Tema utama adalah tentang Yesus. Teristimewa menjelang kedatangannya yang kedua kali. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.